ketinggalan teman-teman, ketinggalan yang namanya gerbong-gerbong penjualan tertinggi sepanjang sejarah. Tentunya banyak teman-teman problem yang harus kita tuntaskan, dan itu improve terus. Kalau kita tidak pernah improve, ya kita bakal ketinggalan. Yang tadi saya bilang, ketinggalan itu tergantung dengan market supply-nya. Kita mampu misalnya produksi tadinya sekian doang, ketika kita naik, pasti problem ini kan naik juga itu. Ketika naiknya problem kita ini, kita malah makin dewasa setiap waktu, maka kita juga akan bisa memegang pangsa pasar yang tidak pernah tersentuh dulu, seperti pedalaman. Di pedalaman itu kan kadang-kadang mereka masalah di mana sih? Cost logistik. Terus kedua apa lagi? Masalah di mereka punya warehouse. Kadang-kadang warehouse-nya nggak tahu cara bangunnya gimana. Ya kita hadir menjadi konsultan buat mereka. Dengan hadirnya kita sebagai konsultan buat mereka, mereka mengerti apa yang jadi fokus poinnya ketika menyimpan pakan ini sampai 3 tahun untuk menaikkan bobot dan juga proteinnya. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita jual ke pembeli, ini akan jadi sebuah poin tambah plus. Ya, jadi kalau teman-teman nggak ngerti rumusnya, pastiin teman-teman ikuti Google Meet, karena ada beberapa poin yang kita tampilkan secara global. Apa sih yang namanya supply and demand? Apa sih yang disebut dengan permintaan yang terus naik secara eksponensial? Apa itu bisa dilakukan sebagaimana? Tentunya itu harus dilatih teman-teman. Pengertian ini teman-teman harus juga gali, nggak cuma dilatih tapi digali hal-hal yang seperti ini. Kalau nggak digali dan nggak pernah dilatih, pembelajarannya akan minim yang didapat. Sebab pasar itu sangat besar permintaannya, tapi kalau kita nggak adaptasi, ya mulai dari adaptasi cara konsultan itu berbicara, kemudian cara kita mengerti apa yang buyer ini punya masalahnya, kemudian yang paling dasar lagi adalah mengenali berapa jumlah peternakan mereka yang sedang dikembangkan. Dan kalau yang di training sebelumnya adalah capability capital, jadi kapasitas modal yang mereka ingin sediakan untuk menyimpan cadangan ini seberapa besar. Nah itu kan juga harus dipelajari, dan hitung-hitungan itu harus teman-teman pegang juga sebagai data valid. Ketika punya A, ini begini cara simpannya, kemudian ini yang harus mereka pergunakan warehouse-nya, ukurannya. Jadi hal-hal begitu kalau teman-teman nggak punya, ya belajar dulu, nggak apa-apa, karena kalau nggak belajar kan susah sebenarnya. Nah kita berharap ini tiap kali ada namanya FGD, kita tuh di sini selalu bertukar ilmu pengetahuan, ya. Jadi teman-teman punya masalah apa, ditukar dengan solusi, ya. Kemudian kalau saya memunculkan sebuah masalah, ya teman-teman bisa memunculkan suatu konsep berpikir yang lebih realistis. Karena kalau nggak ada masalah kan berarti aman-aman aja, udah sering closing berarti, ya kan. Tapi kalau misalnya belum sering closing, itu tandanya teman-teman harus buat sebuah kelas menjadi terkesan punya kehidupan. Dengan adanya pertanyaan, masalah-masalah itu kan bisa muncul dengan adanya masalah-masalah seperti hewan A kena bakteri A, terus bagaimana bakteri A ini terselesaikan, lactobacillus ini bisa dapat prospek apa di lapangan ketika mempunyai satu pertanyaan protein penggemukan begini. Nah itu kan bisa teman-teman, karena konsep ini dikembangin sama saya dan tim, ya. R&D ini kan terus bekerja. Nah ketika teman-teman bekerja juga, ketemu nanti hasilnya, ya, supaya setiap divisi punya bagian yang terkait masing-masing. Ketika teman-teman nggak punya keterkaitan seperti ini, ya jomplang nanti akhirnya. Sudah yang bawain sampai Z, teman-teman masih di D, ya kan? Jomplang begini. Makanya saya berusaha mengimbangi, berusaha juga saya melihat apa yang teman-teman lagi struggling di situ. Karena ketika nanti nggak ada struggling, aman-aman aja, ya closingannya udah gampang. Ibaratnya setiap minggu closing terus ya, minus kontainer. Nah itu hasil result yang teman-teman terima jika teman-teman sudah hafal benar-benar dalam hati teman-teman tulus menjalani industri ini. Kalau teman-teman menjalani dengan banyak dengan konsep yang tadi saya jelaskan, berhitung, teman-teman nggak ketemu hitungannya. Karena apa? Setiap multiplikasi rezeki setiap orang beda-beda wadahnya. Ada orang yang dikasih rezeki 1 miliar seminggu bisa, ada yang 10 miliar seminggu bisa, ya ada juga yang 500 juta seminggu, ya itu juga bisa. Dan ada juga yang 1 juta seminggu, ya bisa juga. Jadi setiap orang yang berbeda-beda ini, ya kalau kita jadi satu dalam training, pasti kan punya wadah yang masing-masing beda. Nah, kapasitasnya itu mau kita perlebar
setiap orang diperlebar masing-masing kapasitasnya dengan beberapa ilmu pengetahuan yang kita sama-sama dalami. Nah itu yang akan membuat teman-teman semakin eksplorasi tentang bahasa, tentang negosiasi, dan paling penting tentang keleluasaan hati yang tidak pernah ada ujungnya. Ya, keleluasaan hati itu memang gak ada ujungnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak percaya keleluasaan hati itu ada ujungnya atau enggak, memang gak ada ujungnya. Karena hati manusia tidak ada yang bisa menyelami, termasuk peternakan. Jadi ketika teman-teman nanti ketemu sama buyer yang notabene mereka punya hati ingin membeli terus, nah teman-teman bisa ikat pakai kontrak. Karena kontrak yang teman-teman berikan kepada buyer itu akan membuat teman-teman jadi super kaya. Benar ya? Kontrak buyer itu benar-benar powerful banget. Jadi kalau yang teman-teman tadinya punya kebiasaan sampling 2 kontainer, ya udah kirimnya 2 kontainer deh. Itu teman-teman stay di 4 juta aja tiap minggu, ya kan? Sebulan ya 16 juta. Padahal teman-teman punya kesempatan kalau teman-teman punya kontrak sama mereka 50-60 kontainer, naik teman-teman eksponensial juga income-nya jadi 120 juta per minggu. Nah kenaikan itu pastinya ada dasarnya. Apa tuh yang di dasar? Ya, adaptasi teman-teman, adaptasi pada lingkungan itu. Karena lingkungan sekitar kita kan adalah seorang peternak, berarti adaptasi kita tentang masalah yang terkait dengan peternak. Jangan kita lagi ngomongin peternak, kita lagi ngomongin malah tentang kelautan. Jangan, nggak nyambung teman-teman. Peternakan ya kita masuk di peternakan. Nah lebih dasarnya lagi dari peternakan itu ada namanya sebuah kerucut dari sebuah substitusi. Misalkan kita masuk peternakan, kita mau fokusnya kemana? Misalnya tambak udang. Berarti tambak udang ini spesies yang kelautan kan, perairan ikan, perairan yang laut air asin. Nah dari situ kita bisa mempelajari kadar pH-nya, kemudian juga pemberian pakan taburnya yang bisa tenggelam. Kita bisa cerita di situ teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak masuk ke penjurusan yang jelas, ya teman-teman hanya akan ada di luarnya aja. Di misalkan tambak kepiting, ya tambak kepiting gimana cara perawatannya? Mereka kan juga bisa di daratan. Nah mereka bagaimana cara memberi makannya? Bisa juga ditaruh. Mereka bisa mencapit pakannya kita itu dengan mudah. Nah itu adalah sebuah nilai jual. Ketika teman-teman bisa indus market dengan kalimat-kalimat yang punya value, maka di situ pembeli punya satu ketertarikan ke teman-teman. Jadi bukan sama produknya, tapi ke teman-temannya. Kalau teman-teman ternyata bisa mengambil hati buyer, itu dompet pasti cepat terbuka teman-teman. Ya, mereka punya pembelian pasti terbuka secara terus-menerus. Dan keberlangsungan ini berdasarkan supply and demand. Semakin tinggi demand, yang terjadi adalah supply-nya juga akan bertambah. Yang tadinya 500 kan naik nyampe 7.000 itu kan pasti karena demand. Demand itu permintaan. Jadi kalau teman-teman bertanya nih, Pak, demand itu sebenarnya bisa di-up lagi ya? Demand yang up pasti teman-teman sendiri. Kalau teman-teman nggak akan up skillnya teman-teman, maka demand-nya di situ-situ aja. Ya, sama seperti perusahaan rotan ya. Perusahaan rotan itu kan suatu perusahaan yang mana ketika dia melakukan kegiatannya secara berulang gitu teman-teman, itu pasti dia harus butuh yang namanya karya seni. Stay aja di situ, ya, fokus aja di situ, dan suatu saat itu karya seni akan naik dengan harga yang sesuai dengan. Nah ketika teman-teman masuk di satu industri seperti ini, teman-teman kan fokus nih ya untuk jadi solusi, kemudian teman-teman cari problem-problem yang biasa terjadi. Nah di situ teman-teman akan menjadi seorang yang punya karya di sini. Kalau di rotan itu setahu saya itu per satu kontainer itu butuh waktu 30 hari. Setelah itu pengiriman kalau ke Eropa butuh waktu 20 hari sampai 30 hari juga. 2 bulan teman-teman baru cair duitnya. Nah di industri ini teman-teman kirim nih sekarang, minggu depan kalau udah sampai di luar negeri teman-teman udah bisa cair duitnya. Karena produksi juga bisa jalan terus. Dengan adanya seperti ini, demand terpenuhi, supply terus naik. Nah kalau misalkan supply itu naik terus, artinya sebuah konsep yang kita buat merangkul pertanian, ya kemudian ya kita melakukan sebuah emansipasi dari sebuah ekspansi, itu selalu kita jalan secara bersama-sama dan beriringan teman-teman. Kalau kita nggak melakukan kerjasama ini secara beruntun, maka dia tidak akan menghasilkan satu kebersamaan sukses yang melimpah ke tim kita yang lainnya. Jadi ini adalah satu fokus yang boleh dibilang sangat panjang runtunannya,
Kalau kita nggak lakukan dari A sampai Z-nya, kita nggak akan nemuin pola-pola yang bagusnya gitu. Dan itu semua diurus sama perusahaan. Teman-teman nggak usah pusing ke sana, karena yang paling penting itu adalah bagaimana teman-teman itu punya adaptasi di market. Ketika market udah bilang ini saya punya keluhan nih, peternakan saya nggak bertumbuh secara pesat, biasanya makanannya aja cukup bisa naikin sampai 4 kali berat badannya mereka. Nah teman-teman udah temuin nih problemnya ternyata itu. Nah supaya problem ini bisa di-solve, maka yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman jangan langsung kasih obatnya. Teman-teman tanya lagi, ada nggak sih alternatif lain yang kamu pakai biasanya? Ya, ketika teman-teman nanya ini adalah sebuah pola menggiring opini sampai dia nanya, memang kamu punya apa yang bisa kamu bantu sebagai solusi bagi kita? Begitu. Kalau kita misalkan mendapatkan jawaban yang gembira, ya kamu aja deh kasih solusi buat kita. Kita memang membutuhkan solusi dari kamu sebagai peternak pakan peternakan. Nah berarti teman-teman bisa langsung kasih teman-teman punya value. Value yang paling penting adalah kasih tahu dulu cara menyimpan nantinya gini loh, ya kan? Kemudian pakan kamu ini kalau pakai ini kamu bisa hemat 60%, 30%. Teman-teman tentunya udah riset dulu sebelumnya dia pakai itu harga yang dikeluarkan berapa. Nah kalau misalkan itu semua udah ketahuan, teman-teman bisa langsung tembak ke harganya. Ternyata nih kita punya keunggulan lebih murah di sini. Atau kalau kita lebih mahal gimana pak? Tentu kan namanya produk nggak bisa bohong, pasti ada orang yang punya harga murah, ada yang punya harga mahal, teman-teman. Nah ketika harga kita ketemu harga lebih mahal, kita harus ngomong sama dia, memang harga kita ada barang yang dibayar dengan biaya lebih tinggi, misalkan karena cost shippingnya atau karena produksinya, ya. Hal seperti ini tentunya yang harus dilakukan adalah jalinan yang baik dulu. Kalau mereka tadinya bilang, punya kamu lebih mahal, ngapain saya beli mau punya kamu nih, ya kan? Ini hal yang paling menarik teman-teman. Ya, kesannya gini. Kalau misalkan kita ketemu sama seorang buyer yang dia notabene ada hitungan ya, kita bisa bicara tentang kenapa kamu nggak lihat satu potensi yang bisa menyimpan sebuah pakan di kala inflasi terjadi. Nggak maksudnya teman-teman dengan konsep yang namanya inflasi. Inflasi itu setiap bulan atau setiap minggu bisa berjalan terus di setiap pakan binatang, ya. Nggak cuma pada kebutuhan pokok di Indonesia seperti beras, kecap, ya, gula, susu dan lain-lain. Nah di luar negeri juga mengalami hal yang sama. Untuk mencegah sebuah inflasi itu terjadi, maka mereka perlu yang namanya mencegah dengan yang namanya stok cukup banyak. Nah stok yang cukup banyak ini kita bisa negosiasi berapa sih biasanya budget yang mereka sediakan untuk membeli pakan, supaya pada saat dalam kontrak bekerja sama kita bisa make sure kuantitinya terus berjalan, bukan di harganya teman-teman, tapi di kuantitinya. Tapi nggak cuma itu, setiap ada sebuah penawaran dari buyer, sekarang perusahaan kita juga memberikan sebuah keringanan teman-teman dari segi costnya. Jadi cost logistik itu kita ada bantu untuk subsidi untuk bisa membantu mereka juga dalam segi pembiayaan dalam pengapalan. Jadi kalau kita mau ekspor itu kan pasti ada namanya cost shipping freight-nya. Cost shipping freight ini dibayar pada saat kita mau melakukan pengiriman kontainer, bukan lagi belum ada pengiriman, harus sudah ada pengiriman dan dia baru bisa turun ketika sudah dibongkar muat sampai di atas kapal itu sendiri. Nah ketika mas yang kita kirim ke luar negeri itu pada saat sampai di negara tujuannya, dia buka di dia ternyata udah memang sesuai harga CIF-nya. Nah dengan itu maka buyer punya trust lebih tinggi, ternyata barang ini dijual dengan kualitas yang bagus. Nah dari sana ternyata punya kelebihan dan keunggulan dan sejenis dengan profitable di bisnisnya, maka dia bakal bisa punya satu kelebihan, yakni adalah order lagi. Repeat order itu biasanya datang ketika sesimpel ini teman-teman, dia lihat salesnya mereka naik, ya kan? Secara ternak misalkan tamak udang biasanya dijual 90.000, mereka dengan hasil yang lebih berat itu mereka bisa dapat panen 3 kali lipat. Nah, itu harga dari yang 90.000 omset mereka di 270.000 teman-teman, kurang lebih begitu konsepnya. Nah penghematan juga terjadi karena apa? Di musim kering ataupun musim dingin ataupun musim penghujan ataupun musim salju sekalipun, pakan kita ini mampu meredakan hemoglobin yang ada di dalam
setiap binatang yang punya emosi sangat labil seperti kambing, kemudian seperti rusa, ya kemudian seperti singa sekalipun macan ya, itu bisa menstabilkan teman-teman. Nah, bagaimana itu bekerja? Ya tentunya ada sebuah penelitian teman-teman dari sebuah ini ya laboratorium, yang mana sebuah prototipe dari satu isian komposisi yang bagus di dalam orang itu memang bisa mengontrol daya emosi dan juga daya ingat dari si ternak ini. Jadi ketahanannya juga bagus dan juga sisi kualitasnya juga bagus. Terakhir kuantitasnya juga mumpuni untuk melakukan kegiatan ekspor ini secara berkepanjangan. Dan keutuhan yang terjadi itu secara berkepanjangan tadi itu ada dalam satu market B2C. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu B2C, udah nggak usah bosan, dihajar aja sebenarnya. Karena B2C itu bicara soal end buyer. Jadi kita kalau ketemu sama end buyer itu mereka pakai untuk perkembangbiakan, pembobotan, ya kemudian pembibitan ulang. Hal-hal seperti ini dihajar aja udah. Karena memang market itu sangat besar, ya, nggak kecil teman-teman. Permintaannya juga gede banget, dari yang cuma 10-20 kontainer bisa ke 100 kontainer dalam satu minggu. Dan kenaikan itu sudah kita buktikan teman-teman. Tadi kita udah sempat hitung sama Mr. Jeffrey ya. Betul Mr. Jeffrey? Cadangan pangannya? Benar ya. Jadi dari yang cuman mungkin punya penasaran cuma 5 kontainer aja deh, menjadi 136 kontainer. Itu untuk satu binatang. Gimana nanti kalau dia melakukan ekspansi? Gimana nanti kalau teman-teman ketemunya bukan satu buyer yang 130 kontainer, dia punya 5 buyer, referensi. Teman-teman udah punya miliaran dari industri ini. Dan kemampuan itu harus teman-teman asah. Untuk apa? Melatih kebiasaan berpikir secara logis. Teman-teman juga harus melatih diri untuk membuka peluang-peluang berbahasa asing. Karena peluang berbahasa asing ini, teman-teman kalau udah dapet, teman-teman bisa mengembangkan market B2B. Jadi kalau udah B2C, masuk B2B. Dari B2B kita bisa ke B2G. Ada lagi yang baru. B2G ini belum pernah saya bahas sama sekali, tapi nanti bakalan saya bikin dulu konsepnya. Karena kalau misalnya kita membuat konsep dalam training, itu harus kita matangin dulu teman-teman. Kita udah ngerjain di lapangan. Kalau kita masih belum pernah ngerjain, ya nggak bakal kita ceritain teman-teman. Tapi kalau kita udah ceritain, itu karena kita sudah pernah melewati hal sejenis. Ya problem-problem yang ada kita sudah lewati. Kalau teman-teman yang bertanya lagi, teman-teman ada yang bertanya misalkan, ya teman-teman misalkan ada yang bertanya, Pak, kalau misalkan nih kita ada dapat satu order, ya kan? Let's say dia punya order sekitar 20 kontainer deh, ya gimana nih Pak kalau misalnya kita proses ini ke negara yang sulit banget dilalui sama kontainer? Ya teman-teman pastinya harus bekerja sama logistik yang ada di negara mereka. Cara kerjasamanya gimana sih Pak? Ya, sesimpel ini, tanyakan dulu cost rate yang ada di sana. Gimana kalau misalnya itu dilewati area-area yang zona merah ini sampai ke negara yang kita inginkan gudangnya. Karena pembeli itu kan ada yang mau nyampainya door to door. Artinya door to door itu dari gudang kita, ya itu udah door to doornya itu sampai dengan gudangnya mereka setempat, bukan antar port ya. Kalau biasanya kan kita sampai port tujuannya, namanya CIF. Nah kalau misalnya itu yang terjadi, maka kita harus tanya sedemikian detail apakah bisa. Kalau memang nggak ada servisnya, mau nggak mau harus pakai pesawat. Dan kalau pakai pesawat, charge-nya bayar itu mau banyak. Dan charge dari setiap pesawat masing-masing beda, karena liner dan juga sebuah boarding beda. Liner itu sama dengan setiap kontainer punya nama, yang benderanya apa. Kemudian kalau boarding itu bicara soal pas dari pesawatnya sendiri. Jadi kalau teman-teman ketemu problemnya ini, tinggal tanya itu aja ya. Kalau memang ternyata mumpuni, market tersebut juga setuju untuk membayar, kita kirim teman-teman ya. Karena memang semua yang ada di alam semesta ini ya, maksudnya mereka saling tertarik menarik, ada law of attraction. Jadi teman-teman mau mencapai satu goal yang mana sudah dikirimkan 20 kontainer, itu bisa aja terjadi kalau teman-teman memikirkan itu benar-benar fokus di jalan. Kalau teman-teman tidak memikirkan itu secara matang, teman-teman masih goyah sana goyah ke sini ya,
gampang digoyahkan imannya ibaratnya, ya maka teman-teman nggak akan mencapai di 20 kontainer, karena kegoyahan itu kan terjadi pada di lapangan. Kita ternyata lagi asik searching, explore, berlayar, kita nyari ke yang lain ya. Nah itu yang bikin kita goyah akhirnya. Pada saat orang itu goyah dan dia tidak fokus untuk mengerjakan 1000 email, 1000 email tiap hari, ya dia akan kehilangan job dan juga goal. Job dan goal ini saling berkesinambungan dengan fokus yang kita sedang lakukan secara eksponensial. Semua yang ada dalam tim ya pasti harus punya goal. Ya kemudian jobnya apa? Ya email dan WhatsApp saja. Nggak ada cara lain untuk orang ini punya kesuksesan kalau bukan dia email dulu, WhatsApp dulu. Karena begitu udah mulai dapat balasan dari bayar, itu udah seperti teman-teman terima yang namanya sebuah jackpot. Terus jackpot itu kan gede jumlahnya ya, nilainya gede. Nah itu termasuk value jackpot ini. Nah ketika teman-teman bisa merawat dan membina dengan baik, maka semua hal baik yang mereka punya, entah itu keluh kesah atau masalah, teman-teman hadir sebagai dokter spesialis di industri ini. Teman-teman memberikan papan yang bagus solusinya, maka teman-teman mempunyai satu kelebihan di mata mereka, yakni adalah teman-teman dewanya pakannya lewat outing sini gitu. Nah ada kemarin juga Mr. Fitra ya sampaikan, ini bisa nggak dimodifikasi pakan ini punya protein? Sebenarnya sangat bisa teman-teman, tinggal fermentasinya mau pakai apa dan mau ditambah seberapa besar ya kan. Mereka punya cap di sini, kalau semakin kecil ya capnya itu akan mengikuti teman-teman. Jadi kita akan tambahkan di energinya, kalorinya itu ditambahin, proteinnya jadi berkurang. Tapi kalau misalnya di capnya itu gede, maka kita punya protein dinaikin, diimbus, dan itu perlahan-perlahan. Karena tentunya itu kan butuh ya namanya penyesuaian R&D ya. Jadi research and development ini juga kita bentuk untuk bisa memperkuat bagaimana inovasi ini terbentuk gitu teman-teman. Kalau misalnya ini nggak terbentuk dengan bagus, maka yang terjadi adalah ketimpangan gitu ya. Ya, maka yang akan terjadi adalah sebuah ketimpangan dari sesuatu produksi dalam berkepanjangan. Ya karena kita sempat melihat teman-teman, Indonesia ini kemarin berapa 4 bulan yang lalu itu mengalami musim kemarau yang begitu panjang, juga hujan berapa bulan ini. Nah itu pun bisa membuat hasil produksi jadi tidak baik-baik saja. Nah ketika kita menemukan inovasi yang tidak tergantung dengan alam, maka kita menang di sini ya. Tapi nggak selalu bisa menang, karena apa? Lahannya masih terbatas. Makanya kita juga mencari solusi untuk meningkatkan kapasitas lahan tersebut, supaya bukan hanya sekedar di dalam doang kita besar, tapi di luar negeri pun kita besar, nama kita besar, produksinya juga besar, dan terakhir juga kepercayaan yang tinggi, kepercayaan dari customer ke kita secara tinggi dan berkepanjangan seperti itu. Oke, untuk cara menghadapi konsumen nanti akan kita bahas lagi teman-teman. Ini kan tadi cara untuk punya profitability yang tinggi di industri ini, itu caranya teman-teman. Dan sejarahnya hampir seluruh industri memerlukan yang namanya modal kerja. Nah di sini teman-teman nggak pakai modal ya, teman-teman tinggal melakukan yang namanya dedikasi, kebahagiaan teman-teman jadi konsultan yang benar di industri ini. Teman-teman akan punya masa depan yang bisa dihargai di kancah internasional. Dan ketika teman-teman dapat penghargaan, kita jadi perusahaan itu senang teman-teman, karena yang menghargai teman-teman ini bukan Indonesia doang, tapi program dari AFTA, AP, kemudian juga dari WHO, WTO, yaitu semua menghargai teman-teman. Dan seluruh orang-orang di dalam kalian itu akan mau mengenal teman-teman ketika teman-teman bisa masuk pangsa pasar internasional dengan kuantiti kontainer yang besar-besaran. Dan tidak luput dari itu semua, teman-teman juga bisa menjelaskan historical apa yang membuat teman-teman punya struggle dan mendapat solusi di dalam gitu. Jadi nggak serta-merta kita jadi orang yang cuma dijual-jual, enggak teman-teman, kita melakukan ini benar-benar ada stepnya dari nol tadi. Tentu teman-teman diisi wadahnya. Kalau di training yang pertama barusan ada namanya prinsip yang kita pergunakan dari rumus 1560 yang satu. Nah di training kedua ini kita bikin pembentukan berbeda, agak sedikit lain teman-teman. Lebih ke bagaimana get profitability 1000 kali lebih besar daripada orang-orang pada dasarnya. Jadi kalau dasarnya orang-orang kan jual 2 kontainer aja dah sampel ya. Kita sampel bisa 1000 kontainer, bisa juga. Kenapa? Prinsipnya
pembeli itu melihat kita sebagai the king of animal food gitu. Kalau teman-teman nggak ketemu pola ini, ya bikin aja inovasi dulu, karena inovasi itu mementingkan untuk mereka yang punya supply chain dan demand yang berkelanjutan, karena itu jadi satu modal dasar ya. Kalau teman-teman nggak punya modal dasar ini, kepercayaan teman-teman nggak meningkat, pasti teman-teman akan terdistract dengan satu pola pikir yang mana nggak bisa lah, saya kan orangnya galtek, saya orangnya kan jadul, saya kan nggak bisa bahasa asing gitu teman-teman. Dan kalau teman-teman percaya pada diri teman-teman sendiri di hari ini, nggak perlu berapapun umur kita ya, yang paling penting adalah bagaimana mindset kita ini mau diisi, mau kita menggunakan wadah kita ya. Saya kemarin ini udah sempat juga jelasin harga Coca-Cola dijual di dalam warung ya Rp3.000 per botol, dijual di dalam restoran harganya naik teman-teman ya, naik menjadi Rp50.000. Kalau dijual di hotel Rp150.000 sekarang satu botol. Nah, bingung nggak apa yang membedakan? Botol Coca-Colanya sama ya, isinya sama Coca-Cola juga, tapi yang membedakan tempatnya ya. Wadah teman-teman di sini udah benar menjawabnya. Gimana caranya teman-teman naik di sebuah Ferrari yang teman-teman sebelumnya nggak tahu cara bawanya, tapi teman-teman adaptasi bawa Ferrari nah, gitu. Untuk apa? Sampai ke tujuan finish dengan jarak waktu tempuh yang lebih cepat, lebih singkat dari jalan tol maksimal. Kalau kita nggak pakai cara ini ya teman-teman, persiap-siap ibaratnya ngejalanin segala sesuatunya lama dengan cara yang mungkin kita tahunya itu aja gitu. Padahal sekarang udah banyak hal-hal yang bisa kita kembangin ya, ada hal-hal baru yang kita juga harusnya sadari bahwa sekarang ini digital marketing itu sangat bisa membantu teman-teman juga ya. Jadi teman-teman harus bisa adaptasi di situ, bikin seperti TikTok campaign, kemudian Facebook campaign, teman-teman harus bikin, dan itu harus punya market tujuan yang jelas. Jadi kalau teman-teman mau masuknya ke dunia tadi, contoh Cina ya kan, di Taipei, kemudian di Taiwan, kemudian di Tiongkok, di negara Myanmar, Yangon, kemudian teman-teman mau coba masuk ke negara China ya, South Africa, Brazil ya, kemudian mau ke negara mana lagi, teman-teman eksplor dan teman-teman bisa bikin TikTok yang beranalisa. Jadi teman-teman enggak cuma buang waktu untuk hal yang percuma, tapi teman-teman bisa ekspansi bisnis ini lewat sosial platform tadi. Dan digital marketing itu benar-benar membantu teman-teman indus the market. Orang yang nggak kenal perusahaan ini siapa ya kan, tentunya peternak. Nah peternak sekarang ini juga adaptasi untuk mengenalkan mereka punya mayoritas produk unggul, contohnya binatang sapi itu ke platform seperti itu ya, supaya apa, mereka kalau mencari sapi tinggal kontak lewat DM-nya gitu. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman ya, ini di sesi kedua ini lebih ke back to profitability ya. Boleh nanti diskusi sama yang ajak teman-teman nih share ini, memang benar nggak sesi satu tadi bahasnya tentang yang beliau ini bahas, yang kedua yang ini back to profitability. Nah, boleh tanya dulu teman-teman. Oke, sekarang saya akan mereview dari apa yang teman-teman dapetin, karena saya ngebahas ini kan cukup panjang teman-teman ilmunya, tapi kalau teman-teman nggak dapat sesuatu kan percuma juga ngikut dunia buat apa gitu kan. Apalagi ini di hari Minggu dimana biasanya orang-orang tuh pengennya tuh family time sama keluarga, tapi teman-teman luar biasa banget mau antusiasme ditelepon sama tim kita ya kan, untuk apa, ikut training, ikut FGD gitu kan, ikut Google Meet. Nah itu udah luar biasa. Nah sekarang saya mau tanya, apa yang teman-teman dapetin di hari Minggu ini? Silakan dimulai dari Mr. Jeffrey ya kan? Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih ya Sobat. Maaf, kali ini saya catatan saya cuma yang cerita saja di pikiran saya. Saya sempat diambil catatan. Nggak apa-apa. Baru nyampe kan waktu itu habis bunyi. Jadi poinnya yang saya dapat itu bagaimana kita membuat suatu pertanyaan kepada calon kita. Jadi dia rasa ingin tahu, bagaimana kita bisa memunculkan keinginan tahu dia dengan pertanyaan yang kita buat pada prior apa namanya itu ya, pada kata-kata yang kita sampaikan ke dia. Nah, apa itu kata-katanya? Langsung ke customernya langsung gitu. Ya, contohnya kata-katanya gimana? Apa sih kesalahan Anda punya masalah dengan penyimpanan pakan yang ternak yang
sikat, kami punya solusi. Anda punya permasalahan dengan beberapa virus atau beberapa penyakit, kita ada solusi. Berarti kata-kata dalam digital marketing gitu. Jadi sama kayak Facebook ya, apa yang sedang Anda pikirkan, langsung kita catatkan. Saya pikirkan OTIP. Apa itu OTIP? OTIP adalah ini dan itu. Jadi kita harus bisa membuat kalimat-kalimat itu ke calon customer kita. Terus ya, kita juga harus punya pengetahuan dalam dunia peternakan gitu. Dan peternakan itu sangat beribu-ribu kalimat yang mesti kita bangun dan kita pelajari ilmunya. Mulai dari bagaimana cara mereka hidup, bagaimana cara mereka berkembang, dia butuh pakan berapa, kebutuhan pakan mereka sehari berapa, dan satu lagi yang non-profitable gitu. Kita bisa men-challenge. Apakah di sini kita bisa menggaransi ya, Pak? Dengan menggunakan pakan kita 100%. Jadi kalau kita bilang 100% menggunakan pakan kita kan berarti kan kita kan memaksa mereka supaya menggunakan pakan kita lebih banyak lagi sebenarnya pada dasarnya. Tidak begitu, Pak ya? Betul. Jadi challenge ini kita paksa mereka. Bagaimana cara kita memaksa mereka untuk menggunakan pakan kita 100%? Karena yang saya dengar kalau di peternakan kita di Indonesia, pakan kita ini kan sebagai pakan sekunder gitu ya, campuran pakan gitu. Jadi bagaimana kita mempromosiin pakan kita ini supaya dapat digunakan 100% dan meningkatkan produktivitas yang lebih besar lagi, bisa 3 kali lipat sampai kita bisa garansi 300 sampai 300 kali lipat gitu. Ya, hal-hal seperti ini pastinya dibutuhkan juga kepercayaan diri juga. Pada saat Bapak menyampaikan sebuah pakan, kalau Bapak masih ragu ya Bapak hanya jadi sekunder buat mereka. Gimana jadi primer, bagaimana jadi primadonanya ibaratnya. Pasti itu butuh yang namanya kepercayaan diri yang meningkat. Dari waktu ke waktu bisa terjadi. Biasanya orang lokal kita di Indonesia beli itu kan karena apa? Harga murah. Barang dia lihat bisa ngegemukin, udah gitu doang, dia campur lah dengan apapun, silakan. Jadi kalau di luar negeri bisa kita putar mindsetnya, apapun yang dia cari konsultannya pasti Pak Jepri gitu. Paham kan maksudnya? Di Indonesia nggak pakai gitu. Iya, di Indonesia nggak main kayak gini, nggak main yang namanya konsultan, karena menurut mereka gini, intinya itu binatang makan. Kalau di luar negeri enggak, profesional. Siapa yang ngasih makan? Gimana cara ngasih makannya? Apa yang membuat mereka punya ketahanan ketika mengkonsumsi pakan ini berkelanjutan? Nah itu, Bapak bisa gak nerangin itu semua secara detail pakai bahasa asing? Itu kita harus melatih, Pak. Sorry, next saya tutup dulu Pak. Saya ngomong-ngomong. Oke. Baik, nggak apa-apa. Biasa. Kita harus upgrade diri kan. Saya harus upgrade diri. Saya tadi semalam Pak ya, lihat di TV seorang artis coba belajar bahasa Korea. Waduh. Ini nak, yang Bapak ayah mau belajar nih nak. Iya, benar Pak Jepri. Ayah bahasa Korea. Iya, Bapak memang wajib sih, saya saranin. Wajib untuk coba. Betul. Mudah-mudahan saya bisa. Ya, ada referensi nggak yang lebih simpel ke bahasa teknis? Sebenarnya kan, coba pakai ChatGPT ya. Bahasa itu kan global. Bapak lebih fokusnya ke ini, ke namanya negotiation interest. Namanya negotiation interest itu lebih ke ketertarikan berbicara dalam negosiasi bisnis. Jadi negotiation interest, coba aja untuk menggali ke situ. Di ChatGPT banyak kok ilmunya, itu gratis Pak. Terus Bapak sambil ngucapin berulang-ulang. Kalau untuk ngucapin biasanya pakai ini aja, Bing Translate namanya.
Paham Pak? Translate ya. Iya, Bing Translate, di dictionary juga boleh. Kalau Google Translate kurang tepat ya karena ngaco juga. Kecuali Bapak punya temen yang memang ada di Korea atau bisa bahasa Korea minimal yang bisa membantu di Google Translate-nya. Karena Google Translate ini kalau salah ngomong salah arti juga nantinya. Begitu Pak. Tapi kalau dari 3 platform tadi lumayan bagus hasilnya dan gitu juga untuk ke market gitu. Ini kita bilang masih lewat email ya atau WhatsApp ya, belum lewat conversation kayak gini, ngobrol-ngobrol secara detail gitu. Jelas Pak Jepri? Jelas Pak. Ada yang mau tanya lagi? Oh iya, saya beringat. Tadi Bapak bilang pengiriman rotan lebih lama daripada pengiriman paket. Iya. Itu alasannya apa ya? Kalau rotan itu kan mereka ada namanya waktu produksi. Pengerjaannya dari eceng gondok kemudian dibalut dengan beberapa teknik ya. Itu butuh orang-orang yang kreatif. Di industri ini kita udah punya orang-orang tersebut. Jadi artinya menghemat waktu lebih cepat sehingga produksi kita itu berjalan tiap hari. Sedangkan di rotan tadi dia harus mendevelop dulu. Ini bentuknya ini, ya kemudian ini nggak masuk harus dibuang lagi rantingnya. Kemudian ini bentukannya harus dibalut lagi ulang dan itu membutuhkan waktu, sama seperti memahat sebuah pahatan dari kayu ataupun dari yang tadi saya jelaskan rotan gitu Pak. Rotan itu memang lama benar sampai 1 bulan, bahkan ada yang baru keluar kontainernya itu ada yang 3 bulan 6 bulan pun ada karena memang membutuhkan waktu untuk full 1 kontainer ya. Paham Pak sampai sini? Oh, berarti maksudnya itu kita kalau dalam bahasa apanya ready to eat ya. Ready to eat, ready to use. Kalau mereka ready to use. Ready to use. Ya, ready to use bukan to eat. Kalau produk makan produk seni itu ready to use. Mereka perlu imagine untuk produksi. Betul imagine. Benar. Hasil alamnya. Gitu. Benar. Karena itu memang benar-benar struktural kan. Kalau di sini kan kita udah sediain sistem yang bagus supaya ketika Bapak kerjain itu sehari 2 hari udah siap jalan gitu kan. Seminggu itu udah nyampe di tangan buyer gitu. Paling lama di situ 1 minggu. Kalau misalnya di mereka itu butuh waktu berbulan-bulan ya. Jadi untuk make a profitability memang mereka bisa make a profitability, cuman waktunya cukup panjang gitu Pak. Dan ordernya tidak stabil. Ini kekurangan yang paling kita lihat ya. Jadi mereka itu kalau order dengan quantity misalkan 1 kontainer nih full ya, itu belum tentu mereka kejual di bulan itu. Bisa setahun lagi baru habis. Bisa 2 tahun lagi baru habis. Kalau udah habis masanya, ya udah bayarnya udah mau nggak mau simpen aja jadi barang langka. Tahun depan baru order lagi gitu Pak. Furniture pun sama. Kecuali memang mereka itu udah pengalamannya lama ya di dunia furniture. Mereka bisa dapat cakupan pangsa pasar baru. Ya sampai hari ini masih belum bisa terkalahkan tuh di dunia eksplorasi ya, di dunia tambang gitu ya, ataupun pakan kayak gini. Ini berjalan terus. Termasuk juga kebutuhan manusia seperti nasi gitu ya, beras gitu ya. Kemudian juga seperti karet ya, karet juga termasuk. Tapi karet juga sekarang lagi kurang bagus. Kopi juga sama. Yaitu yang kita amati ya, untuk komoditi. Ini di training kedua ini aja yang saya sampaikan sampai seperti ini. Kalau yang pertama mah nggak ada gitu Pak. Jelas Pak? Iya, ini memang grup malam kalau ini. Ini grup malam ini. Badan lagi capek-capeknya. Iya benar. Iya benar. Dengar materi ini matanya jadi terang lagi. Jadi terang lagi, mantap. Ya, membuka potensi. Sebenarnya kalau kita pakai Google Meet lebih bagus lagi. Jadi lebih lihat secara ini kan grafik. Kemudian kita juga bisa melihat secara gambaran detail, ya kan. Cuman namanya kita punya tim ini kan juga ada waktu harus libur ya. Ini nggak libur-libur, cuman ownernya aja ya. Nggak libur-libur, kerja terus ya. Gitu teman-teman ya. Oke, ada yang mau tanya lagi Pak? Ya, pertanyaan apa gitu? Saya coba cari di Google Trend, itu belum masuk trend. Apa tuh? Maksudnya aset trend, maksudnya apa tuh Pak?
Google Trend. Tentang apa? Jadi produk nodul West ini masih belum banyak dikenal berarti ya. Bagus. Nodul West. Untuk negara di Timur Tengah udah tinggi pencariannya. Karena kalau Bapak nyarinya di Indonesia masih rendah. Di all country nggak kelihatan banget. Tapi secara kita kalau lihat secara global tinggi. Nah itulah sifatnya kenapa kita kalau jadi konsultan kalau lihat di tren itu belum meledak, kita masuk di situ. Begitu nanti udah meledak kan Bapak menikmati lebih banyak daripada orang yang nanti baru masuk. Sama ibaratnya kayak kita membeli mobil listrik deh contohnya. Beli mobil listrik itu kan waktu lagi tinggi-tingginya kan harga tinggi, ya kan? Begitu harga dia jatuh itu karena apa? Pasar produksinya semakin gila. Bisa puluhan juta unit per minggunya, per harinya. Ya pasti harga jatuh semua. Dan dia harus buang ke pasar, udah pasti. Gitu. Kalau sekarang ini masih belum terlalu banyak yang nyari, nggak ada masalah. Karena memang fungsinya itu adalah selama ini ke orang-orang yang old, ya kan, artinya orang-orang yang sudah punya peternakan sejak dahulu kala, ya kan, kerjasama terus sama kita. Bapak cari ini juga Wonokoyo gitu ya, atau Mahesa ataupun sejenis perusahaan-perusahaan feed mill lainnya, itu juga sama, mereka nggak punya tren apa-apa dari tahun ke tahun. Ada yang udah 32 tahun pak, ada yang 80 tahun, bahkan 100 tahun. Kita cari trennya mereka, nggak pernah kelihatan. Tapi penjual mereka triliunan, kalau Bapak mau tahu. Triliunan. Itu yang terjadi ya di pasarannya. Paham Pak? Paham. Ya. Satu lagi boleh Pak? Oh ya boleh. Kalau yang tadi yang grup pertama 10 kita kasih. Timing pengiriman itu berapa lama ya Pak? Timing relatif. Kalau Bapak nanyanya ke saya relatif jawabannya. Dari 7 hari, 3 hari ada, sampai ke 32 hari ada, 30 hari lah paling maksimal, sampai di negara tujuan ekspor. Paling lama itu sebenarnya kalau ke benua Amerika ya, jadi mereka itu paling jauh, benua Eropa itu paling jauh. Jadi kalau udah masuk Eropa pasti lama, tapi worth it. Mereka kalau beli bisa, kuantitinya itu bisa kita gandain berkali-kali lipat. Kalau misalnya dia nanya gini, berapa sih yang menurut kamu tuh yang ideal buat saya stok? Nah Bapak tinggal kali aja. Ini kan kebutuhan Bapak 130 kontainer misalkan ya, ini cara ngitungnya ya Pak ya. Bapak perlu menyimpan ini selama misalkan 1 bulan, 4 minggu. Berarti kebutuhan 130 kontainer ini untuk 3 tahun ke depan tinggal kita kali 4 aja Pak. Berarti Bapak butuh 525 misalkan ketemu. 525 kontainer ini aja Bapak order. Kita langsung sediain di minggu ini, keluar bulan depan maksimal udah nyampe di Bapak punya peternakan, dan minggu kedua Bapak langsung tawarin lagi ini 525 kan udah habis nih, order lagi aja yuk 800 kontainer gitu. Kita bikin bumper 1,5 kali lipatnya, bisa juga Pak. Konsep-konsep ini saya ajarin kan di training supaya Bapak punya bumper ya, Pak, ya? Iya, punya bumper yang namanya stock, ya? Bumper stock gitu. Ini training pertama tadi saya nggak jelasin nih. Sebenarnya ini training ketiga sih kalau mau tahu Pak. Jadi training pertama banget tuh jam 12 siang tadi. Iya, jam 12 siang. Bapak kalau mau tahu ya. 12, tadi 8, terus lagi ini jam 9. Iya benar. 3 nih, training ketiga. Luar biasa banget pokoknya. Oh, tim sini emang. Oke. Terus Bapak ada pertanyaan lagi? Saya kasih lagi deh satu lagi nih. Bikin aja 5. Kasih deh yang lain, Pak. Cukup ya. Oke, yang lain mungkin lagi. Yang lain lagi mencatat pertanyaannya dari Pak Jepri, katanya Pak Jepri dahsyat banget nih pertanyaan terus. Oke, kita lanjut kepada Miss ini ya. Namanya ini lupa ingat saya nih. 3632 ini siapa ya? Ririn ya, Miss Ririn. Silakan Miss Ririn. Halo. Ya, Miss Ririn, silakan. Iya, saya baru mulai lagi setelah sekian lama, Pak. Mohon bimbingannya ya. Oke. Hal apa yang didapat nih malam hari ini? Ini kayaknya emang pada nggak ada malam foto apa gimana ya? Ya? Memang pada nggak ada foto apa gimana ini sekarang? Iya. Malam ini yang saya dapatkan banyak sih Pak, dari yang namanya usaha ya, kita nggak boleh nyerah, nggak boleh insecure,
gitu kan, apalagi namanya pemula juga kan pasti ada adaptasinya. Dan sekarang saya masih pemula juga Pak, karena kan dari awal kan juga belum pernah closing gitu Pak. Baik. Jadi kayak Jadi kayak gimana tuh? saya pikir awalnya tuh gampang Pak, ternyata sesulit ini gitu. Nyari buyer, apalagi nggak semua buyer juga kan ngasih feedback yang positif gitu kan, banyak yang negatif juga. Nah di situ ujian terberatnya di situ menurut saya. Jadi kayak ya saya masih perlu banyak belajar sekarang ini. Oke. Gitu Pak. Ya, Miss Ririn, thank you banget atas informasi yang kamu sampaikan ya. Kesulitan itu balik lagi ada di dalam pikiran kita ya. Segala sesuatu yang ada di dalam hati pasti akan tercermin keluar. Kalau hati kita berpikir gampang, ya memang beneran gampang buat orang yang tahu pola ya kan. Nah, saya ngajarin pola-pola yang ada prosesnya. Tentu setiap proses ini kalau kamu menghadapi dengan kegembiraan, dengan candaan gitu ya, dengan jokes. Ini kalau training kedua tadi saya udah jelasin ini gimana caranya ya kan. Cara menghadapi hal-hal seperti tadi ini, mungkin kita jenuh, bete gitu ya tuh karena kita bosen, jadi kita ngerasain nggak ada progres nih ke saya ya. Teman-teman harus hadir terus di training. Itu obat yang paling benar untuk nge-charge ide-ide semangat baru yang nggak pernah kita dapetin kalau kita cuma menyendiri ya. Karena ada sebuah kondisi dimana kalau kita tidak bisa mengendalikan apa yang ada dalam emosi pikiran kita, maka larinya kalau ke hati jadinya dengki. Karena apa? Kita ngerasa ini nggak ada gunanya nih industri ini, saya pengen berkembang tadinya, ternyata saya malah kayak buang waktu doang nih bertahun-tahun kayak gini. Nah, nanti akhirnya jadi gitu. Padahal sebenarnya kita tiap hari itu membantu orang untuk sukses. Ketika teman-teman udah dibantu untuk sukses, teman-teman harus melihat celah-celah suksesnya teman-teman sendiri. Kalau teman-teman nggak ketemu celahnya gimana? Ya ngobrol. Kalau nggak ngobrol kan susah teman-teman. Ya. Jadi Miss Ririn ini juga kayaknya agak kurang nih ngobrolnya. Mungkin lebih ke bahasa-bahasa yang teknis doang yang dia ditanya. Jadi lebih bagus ngobrolnya itu lebih kalau dibilang lebih detail ya ke satu industri yang namanya peternakan. Kalau kamu fokusnya ke yang rekomendasi yang mungkin belum cocok atau belum ketemu momentumnya. Kalau udah ketemu sebuah kinerja yang bagus, momentum yang tepat, mestinya hal-hal seperti kendala yang kamu lewatin, seperti kesulitan, itu mah sebuah proses yang semua orang lewatin. Fase-fase orang bosan itu biasa. Ya sama kayak orang menjalin hubungan ya dengan binatang misalkan. Dia pasti kalau liatin kucing mulu, pasti ada kala-kalanya dia lihat jengkelin banget nih kucing ini BAB mulu depan rumah saya misalkan. Tapi kalau kita udah terbiasa dengan sebuah sifat yang tadi kucing itu lakukan, kucing ini mau salah kayak gimana tetap aja kita sayang sama kucingnya. Jadi kita harus merubah persepsi tadi dengan kondisi yang sedang kita lewatin. Paham gak maksudnya Miss Ririn? Iya paham Pak. Paham ya? Oke. Nah jadi kalau misalnya kamu ada hal yang mungkin mengganjal di pikiran atau sampai hari ini kayaknya kamu melihat progres kamu sendiri ya, udah hampir 2 bulan ada kayaknya ya udah join di industri ini, progresnya masih stuck nih. 1 bulan setengah. Iya, progresnya masih stuck nih. Apa yang harus saya lakuin ya? Ya jawabannya satu, kembali ke training. Training itu bukan untuk menjadi siapa yang paling pintar, enggak teman-teman. Saya aja founder pendiri di perusahaan ini yang udah menembus pasar internasional bertahun-tahun. Saya sampai hari ini masih terus belajar, memberi ilmu juga. Ya jadi kalau teman-teman merasa udahlah saya nggak peduli lah Miss Rokta mau ngomong apa, dia mau bacot aja, saya nggak mau pusingin lah, ojo dume ibaratnya, urusanku ibaratnya gitu ya teman-teman ya. Itu gak akan bikin teman-teman berkembang ya di industri manapun. Kalau teman-teman masih ada orang yang mau menggandeng teman-teman itu untuk maju ya, teman-teman harus ikutin rulesnya itu ngapain sih. Rulesnya ya mudah, teman-teman memudahkan peternakan mempunyai prasarana pakan yang supply-nya itu dari all teams. Udah gitu doang. Kalau teman-teman mikirnya terlalu rumit, teman-teman nggak nyampe ke situ. Akhirnya teman-teman jadi nyerah di tengah jalan, gitu. Teman-teman nggak bisa dapetin jadinya income yang bagus di industri ini. Teman-teman mau punya tadinya income 10 miliar seminggu, ya kan? Ini padahal saya bikin roadmap ini ada yang melewati itu. Bahkan
kalau kita nggak tahu bagaimana cara melewatinya, saya kasih tahu apa yang dia harus lewati sebelum mencapainya. Kalau orang-orang biasa mengatakan bahwa udahlah gajian UMR aja cukup lah, ya kan? Itu mentalnya mental tempe teman-teman, ya. Dia kena ke ibaratnya kesabet sedikit, capek nih, sakit lah, hidup nggak usah bersakit-sakit lah, ngapain, ya kan? Tapi kalau teman-teman di sini yang hadir nih sampai malam, itu tandanya punya mental baja. Mental baja itu adalah ketika teman-teman ditancapkan paku atau apapun, itu paku yang mental, karena baja teman-teman. Ya, baja itu harus disemen dulu, baru ditancapin yang namanya paku. Gitu, konsepnya harus dirubah teman-teman. Jangan seperti mental tempe. Mental tempe itu dia akan mencari pembenaran atas setiap kesalahan yang membuat dia jatuh ke lubang yang sama berulang-ulang. Gitu. Jadi teman-teman harus catat kalimat-kalimat yang mungkin menguatkan teman-teman juga. Tapi jangan lupa ditangkap dulu intisarinya. Karena kalau catat semua hal yang saya ngomong pasti panjang teman-teman. Jadi bisa jadi 50 buku mungkin. Setiap hari kan ngomong-ngomong, ya kan, nggak ada henti-hentinya nih orang ngomong, ya kan. Karena apa? Pengalamannya panjang, ya kan. Kalau teman-teman nggak punya pengalaman, belajar. Saya kan membagikan pengalaman, tim yang lain membagikan pengalaman. Semua membagikan pengalaman, tapi pengalaman mana yang paling cocok sama teman-teman, ya harus teman-teman pilih. Supaya teman-teman jadiin satu pembelajaran dan ilmu yang dianut bertahun-tahun nantinya. Gitu. Oke, dari Miss Ririn ada yang mau tanya lagi? Ya sudah cukup Pak, Cukup terima ya? kasih. Oke deh Miss Ririn, thank you juga udah melakukan studi banding ya. Kembali nih, sangat luar biasa Miss Ririn. Oke, kita langsung masuk ke Mr. Doni. Ya, Mr. Doni, how are you? Ya, Mr. Doni. Halo, tes. Ya, tes. Kedengaran, Pak? Tos, Pak. Ya, terdengar. Oke. Kesimpulannya malam ini ya, kalau tadi saya datang masuknya juga telat. Sebagian aja lebih mengarah ke ini ya, menjadi seorang konsultan buat berbayar. Kemudian bagaimana menghadapi buyer yang menganggap harga kita tidak masuk ke mereka. Gitu. Kebetulan saya juga ada pengalaman email Ya. Kemarin itu baru balik Oh ya. ke perusahaan di Belanda. Dia chief procurement ya. Terus dia cuma nggak enakan gitu jawabannya. Dia bilang harga kita itu tidak menarik kata untuk makan ternak. Terus dia bilang kalau dikalikan 1000 kilo itu sekitar 1 ton. 11 ya 1 ton itu ya sekitar $1.120 dia bilang itu kan Ya. Terus dia bilang gimana kalau seper 12-nya aja kan dia bilang 12 kali 1000 kilo sekitar $83 nanti kan tambah gilanya orang. Oke. Sekitar $83 1 ton. Oke. Itu saya skip aja sih orang yang itu dan lanjut lagi pembicaraan. Baik. Itu berarti gini, peternakannya memang suka membayarkan biaya sampah doang sih. Kalau harga segitu ya, biasanya gitu. Makanya dia bisa nawar 1/12 aja gimana, ya kan? Gitu. Pak Doni, ini suaranya kurang dekat apa gimana Pak Doni? Kurang jelas soalnya. Tadi pertama jelas. Tadi yang pertama jelas sih. Gimana Pak Doni? Ya. Nah, ini udah jelas lagi nih. Silakan Pak Doni. Nah ya, tadi yang dia minta harganya kalau bisa 1/12, kita bicara katanya lanjutkan. Kan nggak mungkin kan kita mengasih harga 1/12, harganya kan 1.12 kan. Ya. Dolar. Betul. Kalau ketemu yang kayak gitu ya sebenarnya jawabnya gini. Nih gini, Pak Doni. Kamu kalau misalnya dikasih satu harga, kamu dikasih satu harga dengan kualitas yang sejenis, saya juga mau pastinya, ya kan, dengan membeli itu semua, ya kan. Maka kamu punya 1 juta ton kita beli, ya kan.
Tapi kalau dalam kondisi kualitas tidak ada yang sampai segitu, ini orang Belanda ya, lebih baik kita jadi teman aja. Bagusnya gitu. Kamu butuh pertanyaan apa, kita bantu untuk selesaikan. Siapa tahu pertanyaan kamu bisa jadi pembelajaran baru di dunia peternakan buat kita. Ituin aja Pak, karena kan kita konsultan profesional. Jadi jangan didiemin, jawabin aja. Karena dengan menjawab kita mengerti apa yang menjadi solusi dari masalah dia. Gitu Pak. Gimana Pak Doni? Mungkin agak dekat lagi kali ya, suaranya kurang bagus lagi. Ya, maaf. Nah, Mungkin ya. Mungkin ya begitu aja. Cocoknya Boleh. mungkin jadi ya, kayak sahabat. Iya, jadi sahabat boleh. Karena salah satu tim kita dia pernah ditawar malah lebih parah lagi, 300 perak. Pernah sekilo. Beli jerami aja nggak cukup Pak. Saya di sini bilangin gitu kan. Jerami aja nggak cukup katanya. Ya. Tapi ketika dia nggak jawab jerami aja nggak cukup ke bayarnya, ya yang dia jawab pasti dengan profesional tadi. Bayarnya jadi closing kok 5 bulan kemudian. Memang butuh waktu 5 bulan teman-teman ya, konsisten ngobrol sama dia, menjalin hubungan. Tapi 5 bulan itu worth it. Dia order jadi 3.000 kontainer teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu orang ini berapa lama berkomunikasi sama dia, bertahun-tahun, butuh 1,5 tahun, tambah lagi 5 bulan, 2 tahun tuh kurang lebih. Nah tapi dia dapatnya worth it teman-teman, 6M ya. Kalau teman-teman nanya ke saya, kenapa ya ada orang bisa closing cepet ya, kenapa ya ada closing lama ya? Momentum teman-teman, ciptakan aja momentumnya. Tiap hari pakai rasio yang saya pernah bilang, teman-teman jadi konsultan bisa 1:3. 3 buyer itu teman-teman cerita, 1 beli. Tapi kalau teman-teman belum jadi konsultan, kelasnya masih biasa aja, teman-teman garap dulu datanya sebanyak-banyaknya. Ketika teman-teman ketemu masalahnya, teman-teman pick the point, dan lalu teman-teman resolve the consumer for the examination. Jadi artinya gini, setiap ada persoalan teman-teman lihat itu ada celahnya gak untuk teman-teman masuk gitu. Kalau teman-teman lihat ini nggak ada persoalan, salah, berarti teman-teman kurang dalam untuk berbicara sama mereka. Ingat, berbicara bukan bertengkar teman-teman. Kalau kita bertengkar dengan buyer, salah besar. Yang harus kita lakukan adalah kita sebagai seorang junior konsultan ekspor yang bermutu. Apapun yang namanya mutu harus kita utamakan sebelum terjadi yang namanya persekutu. Ya, bersekutu itu lain lagi nanti setelah dia udah percaya sama kita. Ketika udah bersekutu, dia mau rekomendasi kita kemanapun. Ya, buyer-buyer yang udah terkenal, buyer-buyer yang udah punya pembelian lebih gede lagi daripada dia, mau pasti. Gitu. Yang penting kita menyamakan frekuensi. Gitu aja. Paham, Mr. Doni? Ini sepertinya suaranya ya masih kurang baik. Oke, nggak apa-apa kalau memang suaranya masih kurang cocok didengar di kuping kita semua. Thank you Mr. Doni ya. Kita lanjut kepada Mr. Helmi. Silakan Mr. Helmi, hal apa yang didapat pada malam hari ini? Dari pengalaman itu kita bisa Presentation yang kita dengar sih presentation Pak. Ya, kita nanti menawarkan Nah, atau ya dari bayar tuh kita bisa jelaskan solusi kita jadi masalah ya pada titik ini yang saya tangkap dari teman di hotel. Di saat tamu datang ke hotel kita bisa bertempatan tamu hotel tersebut. Jadi hotel ini wah, pelayanannya oke, sama gitu. Jadi kita sebagai konsultan ya harusnya ya paham terkait produk, knowledge, terus solusi yang ditawarkan jika terjadi masalah terkait pangan ternak apa gitu kan. betul. Itu yang itu kan. Gitu. Ada sedikit pertanyaan. Ya, pertanyaannya apa tuh Pak?
memungkinkan di luar negeri ini, apakah sudah ada cabang-cabang dari OTM seperti ini? Nggak ada Pak ya? Ada di luar negeri mah banyak Pak, karena mereka itu kan agen ya, namanya agen importer. Agen importer itu fungsinya adalah untuk menjalin kerjasama ke perusahaan-perusahaan yang kelas-kelas tertentu. Ada yang kelasnya menengah untuk distribusi, ada yang ke kelas atas, tapi mereka itu menggunakan brand mereka sendiri. Jadi kayak kita jualnya kalau di Indonesia itu grosir kan, grosir itu kan karung ya. Kemudian dia supply chain lagi ulang, jadi packaging, karena kan permintaan untuk menggunakan brand mereka lebih tinggi ya dibanding kita non brand. Lebih baik pakai brand mereka, jadi gitu Pak. Seperti Pak ya? Sangat mumpuni sih kalau Bapak ketemu masalah yang serupa ya. Tentunya masalah yang serupa itu berkaitan dengan supply chain yang tadi ya. Ketemu dengan problem-problem ini, Bapak juga bisa menghasilkan keberhasilan sebaik mungkin. Bapak tinggal kerjain dengan maksimal gitu. Jadi intinya kita tinggalkan keburukan yang seharusnya tidak kita kerjakan. Kalau kita tahu ini adalah satu momentum menciptakan kesuksesan, kerjain aja. Yang kita sudah tahu, tinggal email, udah email aja terus gitu Pak. Paham? Oke. Bagus. Ya. Bapak sudah apakah sudah terverifikasi atau gimana, belum Pak ya? Ada sertifikasi, ada kok. Itu yang dari COA itu kan ada sertifikasi di sana. Kemudian verifikasi data-data bayar nomor telepon waktu itu ada itu juga. Jadi buyer pun juga punya sertifikasi, namanya sertifikasi dari izin KAN, pakan dari animal feed seluruh dunia. Mereka juga harus punya, karena kalau nggak punya izin masuknya pakan itu sendiri, dia ditahan di bea cukai. Tapi untuk beberapa negara sih boleh-boleh aja, kayak Vietnam gitu ya, Filipina, China ya. Tapi China sekarang juga ada beberapa waktu suka perlu GACC, jadi nanti bayarnya harus bikin GACC dulu. Tapi kalau misalkan nggak perlu, masuk aja sih gitu, nggak perlu pakai izin kayak gitu. Sebenarnya sertifikasi itu kan dibutuhkan untuk memastikan bahwa diakui atau tidaknya perusahaan ini di kancah internasional gitu doang Pak. Tapi kalau kita melakukan ekspor, nggak terlalu penting itu mah sertifikasi gitu. Yang penting adalah hasil analisanya berdasarkan hukum ini valid gitu. Oke. Iya tuh. Oke deh. Baik kalau gitu. Ada yang mau tanya lagi Pak? Cukup ya? Luar biasa banget. Ini yang 08536749 tadi dengan siapa ini? Jepri Pak. Oh ini Pak Jepri. Oke deh, berarti ini semua tim udah nih ya. Tinggal Bu Shirley doang nih. Bu Shirley bisa on mic atau tidak? Ya teman-teman, sepertinya beliau tidak bisa on mic. Nanti mungkin kalau bisa. Oke. Hal apa yang tadi didapat di training 1, 2, dan 3 ini? Training yang pertama di jam 2 kita mengenal bagaimana step untuk menjadi eksporter yang berhasil. Lalu di training yang kedua pukul 7 malam tadi yang bisa saya ambil adalah kelanjutan dari yang pertama. Ini lebih detail lagi dari beberapa pertanyaan member juga ada terkait environment, terkait tentang lingkungan hidup dan produk kita. Lalu ada juga terkait dengan ITPC dan Kemendak. Lalu yang ketiga untuk hari ini, untuk topik yang kita ambil adalah bagaimana cara memenangkan buyer lewat strategi digital marketing. Itu sih Pak. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Jadi pada dasarnya adalah kalau kita bisa memenangkan hati pembeli, udah pasti dompetnya pun terbuka buat teman-teman ya.
Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan di malam hari ini, karena kalau diulang lagi ini bisa jadi 3 jam teman-teman untuk training ketiga ini ya. Oke, itu aja dari saya. Thank you buat teman-teman semua ya. Semoga teman-teman bisa dapat buyer secepatnya. Dan selamat malam, selamat beristirahat. Dan buat yang mau beraktivitas besok, jangan lupa semangat ya. Thank you teman-teman, selamat malam. Turun jadi 11 GB guys sisanya guys, cepat juga nih. Oh guys, wow buatannya sampai berapa hari lagi nih. Nunggu hari lagi nih guys, gas lah udah
23 GB guys. Sisa 11. Cepet juga ya. Cepet gara-gara telepon. Ngupload yang ngabisin banyak kuota sampai perut keroncongan nih. Ini CTSI gak sih di sini? Nggak ada guys. Oh, sapi 3. Awal aja nih. Ini nomor tim sendiri agak pernah di set. Tahu gelap nih.